Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di perkuliahan kita kali ini, dan terima kasih juga yang pada saat libur-libur ini masih suasana Lebaran kita harus kuliah. Pertama-tama saya dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf kalau ada kesalahan selama ini. Semoga kita sama-sama juga akan juga yang ada kesalahan dimaafkan, kita segera menuju ke era yang baru, gitu kan. Kita harus segera juga tetap harus berlari mengajar mimpi kita. Nah, itu dengan hari ini agar kita di belakang tidak menjadi sebuah masalah. Oleh karena itu kita kuliah sesuai dengan jadwal kita hari ini, yaitu kuliah teknik akustisi data pada minggu Senin. Kalau itu izinkan saya untuk share screen. Sebelumnya ini adalah para kehadiran dari teman-teman. Di mayoritas masih aman karena alhamdulillah masih banyak yang online. Nah, hari ini tadi yang baru yang hadir adalah Asri Dinata, kemudian Abdillah Hussein, Renaldi, lalu Ezam, kemudian Torik, Misma ada ya kan? Nah, Misma ada. Habis itu Bayu Eriko, sorry yuk di atas. Bayu, terus Ronaldo, Aji, Carlos, William. Udah ya? Benar enggak? Saya cek dulu. Oke. Yang data cuma sini atau ada yang belum tersebut tadi? Sudah ya? Halo? Suara saya bisa didengar nggak, teman-teman? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, berarti tidak ada masalah ya. Oke, berarti ini hari ini yang kuliah cuma segini doang. Baru kita masuk ke materinya. Nah, materinya hari ini cukup panjang. Jadi nanti yuk kita pelan-pelan. Kalau misalnya saya terlalu cepat, tolong di stop, dan apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran listrik. Kemudian jadi pada hari ini kita ada pengantarnya, yaitu sebuah peralatan, sumber tegangan dan arus, seperti halnya alat yang akan diuji, tidak boleh diberi daya saat membuat koneksi antara sensor, aktuator, atau komponen lain serta dari di sistem akuisisi data tersebut. Nah, hati-hati ini. Kenapa? Artinya bahwa kalau kita ingin mengkoneksikan apapun, jangan pernah terkoneksi dengan baterai, terkoneksi dengan sumber tegangan, power supply, dan sebagainya. Karena ditakutkan adanya shorting atau konslet seperti itu. Ini juga sangat penting ketika menggunakan transformator arus dan mengukur tegangan tinggi serta arus AC. Dan harus menjadi catatan penting untuk menghindari adanya kecelakaan fatal saat melakukan pengukuran listrik. Jadi ini kita hari ini akan belajar banyak mengenai pengukuran listrik. Jadi teman-teman ya bukan sia-sia sih, perlu menjadi perhatian, karena apapun yang nanti akan kita buat ke depannya, teman-teman nanti buat skripsi atau bikin alat, pasti ada hubungannya dengan pengukuran listrik. Dalam hal kita mengukur listrik, kita harus tahu bahwa apa yang kita ukur itu harus valid, ya kan, atau akurat.
Nah, pengukuran yang akurat itu sangat tergantung dengan peralatan yang akurat dan koneksi kabel yang juga kuat. Nah, koneksi kabel yang buruk, artinya yang kadang-kadang kita bisa merasakan lah. Misalnya contohnya pakai jumpernya kabel serabutnya cuma 4 biji, yang satu lagi 12 biji, pasti akan berbeda kualitasnya. Kemudian adanya derau itu noise dari kabel itu. Contohnya mungkin sekarang banyak sekali kabel-kabel USB yang tidak ada pelindungnya, sehingga kadang-kadang kita bisa menyebabkan alat kita menjadi rusak. Seperti itu. Dan sirkuit yang tidak terhubung dengan benar menghasilkan data yang tidak akurat. Contoh data yang tidak akurat seperti ini. Kalau kalian biasanya mengalaminya di project board sih. Project board kalian sambung, jumpernya terkait sepertinya kok sudah masuk, tapi kenapa kok error dan lain sebagainya. Terkadang yang menjadi masalah itu adalah ini koneksi kabelnya. Oh, kabel jumpernya tuh ternyata putus, atau ternyata tinggal satu helai tembaganya yang terhubung. Itu akan sangat berpengaruh dalam hal pengukurannya dan menghasilkan data yang tidak akurat. Oleh karena itu, kalau sensor yang baik itu biasanya dirancang untuk memastikan sinyalnya atau sinyal outputnya itu akurat. Dengan cara apa? Menempatkan komponennya, pelindungnya, membuat filter yang tepat, lalu memotong koneksi daya dan koneksi I/O ground agar terpisah sehingga tidak terjadi namanya interferensi atau gangguan. Nah, sekarang kalau contohnya yang ini kan ada sensor yaitu thermocouple dan strain gauge. Strain gauge itu sensor beban, mungkin nanti kita bisa lihat di internet. Itu sangat mudah sekali terpapar oleh sinyal noise, sehingga akan mengganggu sinyal asli dari si sensor tersebut. Jadi kalau misalnya biasanya pakai strain gauge itu, kalau teman-teman lihat, mungkin saya bisa memberikan contohnya. Strain gauge. Oh ya, maaf. Sambil menunggu ini yang Google Search-nya keluar, saya ingin mengingatkan bagi teman-teman, tolong diisi, saya tunggu sampai malam ini ya. Tolong diisi masing-masing orang 2 kali pertemuan ya. Dimulai dari pertemuan ke-10, karena sekarang kan ke-9. Ke-10, 2 kali pertemuan. Oke, sorry teman-teman. Maaf tadi barusan terjadi kehilangan koneksi. Torik tadi sampai mana ya? Bagian ini, Pak. Yang ngelis itu di situ, Pak. Oke. Saya minta tolong pada teman-teman ya untuk ngelis 2 kali pertemuan untuk yang offline. Oke, bisa dipahami ya. Nah, terus untuk satu lagi daftar kelompok, tolong sesuai dengan apa yang saya sampaikan di dalam di dalam Classroom, bahwa sensor yang dilarang itu sensor HD, PIR, LDR, atau DDR. Makanya tolong cari sensor-sensor yang lain. Ya, begitu. Oke, kembali lagi ini kita ke materi tadi mengenai strain gauge. Jadi strain gauge itu oke. Jadi kalau di strain gauge itu contohnya di sini ada resistornya. Jadi sangat tergantung sekali bahwa tadi di awal tadi disampaikan dia kan tidak terlindung dari sinyal draw, sinyal noise-nya. Jadi sini akan banyak noise, sehingga untuk menghilangkannya dia pakailah yang namanya resistor. Contohnya seperti itu. Nah, bagi yang memasang sensor-sensor seperti ini kayak thermocouple maupun strain gauge, sangat diharapkan atau diminta tolong. Bentar ya, saya balik ke screen.
sangat minta tolong untuk apa? Untuk memastikan bahwa sinyal output tersebut dapat diandalkan, tidak bias, bebas dari kebisingan dan gangguan. Nah, nanti untuk instrumentasi tegangan DC, sistem akusi data biasanya berisi IC penguat sinyal dan multiplexer di terminal inputnya. Dan IC ini biasanya tidak dapat menangani lebih dari 10 VDC dari input. Walaupun kadang-kadang kita punya toleransi sampai 25 VDC. Ini contohnya untuk instrumen pengukur tegangan DC. Nah, bagaimana caranya misalnya kita punya input VDC tapi kita harus mengukur sampai 25 VDC. Maka cara paling mudah adalah kita menggunakan pembagi tegangan atau voltage divider. Gitu. Ya. Itu kata kuncinya. Jadi bagaimana kita menentukan tegangan tidak harus selalu menggunakan voltage regulator atau step down. Kalian pasti mikirnya step down. Belum tentu. Kita bisa menggunakan juga pembagi tegangan. Demikian. Nah, setelah menggunakan sensor dengan benar, item diuji, kita gunakan daya dan sebagainya. Nah, harus hati-hati bahwa beberapa sistem akusi data dapat rusak ketika tegangan diterapkan ke inputnya pada saat kita tidak menggunakan dayanya tersebut. Jadi harus hati-hati. Dan teman-teman perlu menjadi perhatian bahwa tegangan lebih dari 24 volt akan dianggap sebagai tegangan tinggi dalam sistem akuisisi data dari DC ya, VDC itu. Jadi tadi rangkaian membagi tegangan, terus kondisi sinyal khusus diperlukan untuk membagi voltase agar hanya 10 volt atau kurang yang masuk ke dalam instrumen untuk akuisisi data. Nah, pertimbangannya adalah kita harus menggunakan isolasi tegangan tinggi di kabel, terminator, konektor, dan sebagainya agar mencegah kebocoran dan loncatan. Itu biar tidak kesetrum lah. Demikian. Ini teman-teman bisa baca lagi nanti. Ya, saya akan berikan di grup bahwa bagaimana mengukur DC. Tapi secara sederhana sih kalau kita misalnya mengukur DC kan paling gampang pakai multimeter tuh. Ya kan? Pakai multimeter. Usahakan saat menggunakan multimeter itu selalu menggunakan tegangan yang paling tinggi. Sebentar ya. Kecuali teman-teman menggunakan multimeter yang auto range. Kalau yang tidak menggunakan auto range akan sangat disarankan untuk memutar dulu pakai tegangan yang paling tinggi, kemudian diturunkan sehingga tidak terjadi kerusakan di dalam nanti multimeter tersebut. Gitu. Ya. Lalu ini sekarang untuk yang AC itu ya kita bisa pakai AC. Bahwa dengan AC harus punya koneksi terhadap GND, ARDA atau grounding, sehingga harapannya tidak menjadi konslet atau kita mengenai shorting, kita akan lewat shorting, kita kesetrum. Begitu juga nanti di sini hampir sama. Nah, sekarang kita masuk bahwa di dalam pengukuran tegangan AC akan berbeda dengan tegangan DC. Ya. Karena kalau tegangan DC relatif mudah karena menggunakan hukum OV sama dengan I kali R. Terus daya adalah V kali I. Sedangkan untuk arus AC, tegangan dan arus AC itu ada tambahan, yaitu namanya faktor daya. Ya, power bahasa Inggrisnya power factor, silakan teman-teman nanti cari power faktornya. Bahwa ketika dalam di tegangan AC itu ada namanya sudut nanti. Ada dalam fase sudut kosinus ini sehingga produk dari tegangan arus adalah nilai yang valid di dalam watt. Jadi dia itu tidak stabil kayak DC. Kalau DC itu kan stabil, sedangkan untuk AC itu kan ada sinusoidal kayak gitu. Jadi harus dikali dengan power factor. Ini contohnya untuk DC kan gampang banget. P sama dengan E kali I atau V kali I. Sedangkan untuk AC ada cos-nya, ada sudutnya. Ini contohnya di sini nih. Ini ada sudutnya yang harus diperhitungkan. Karena kan ini untuk AC dia pasti sinusoidal. Demikian.
Nah, tegangan efektif itu apa sih sebetulnya? Nah, tegangan efektif itu adalah tegangan dari nilai AC yang jumlah kerjanya sama dengan nilai DC. Nah, DC itu misalnya di 100 VDC gitu kan. Nah, untuk mencapai power yang 100 VDC ini berapa harus kita lakukan? Yaitu sebanyak 1,414. Yaitu dengan kata lain, kita harus menyiapkan tegangan sebesar 141,4 volt untuk memberikan jumlah daya, jumlah panas yang sama dengan VDC. Karena tadi teman-teman ingat ya, tadi ada faktor daya, faktor kosinusnya. Sehingga dia harus dinaikkan tegangannya agar memiliki jumlah panas yang sama. Nah, sedangkan sekarang begini, kalau tegangan efektifnya 141, tapi tegangan aslinya berapa sebetulnya? Nah, kalau di multimeter sebetulnya yang kita ukur misalnya tiba-tiba kan 220 ya, atau misalnya contoh di sini adalah 100 volt. Maka sebetulnya tegangan sebenarnya itu bukan 100 volt, tapi 141,4. Kalau misalnya kita 220 berarti bukan 220, tapi lebih dari 220. Demikian. Ya, terus habis itu ada juga tegangan puncak ke puncak, teman-teman nanti tolong perhatikan, alias voltage peak to peak. Dan begitu, yaitu 2 kali dari tegangan efektif. Nah, tegangan RMS itu apa sih sebetulnya? Tegangan RMS atau root mean square adalah tegangan yang dicuplik. Ya kan, dicuplik dari satu siklus. Makanya nanti ada V1, V2 kuadrat, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat multimeter, ada yang bagus. Kalau di kampus kita punya yang namanya flux, itu bagus. Nah, itu true RMS meter, di mana dia bisa terlepas dari distorsi. Demikian. Ya. Setelah tadi sudah belajar tentang tegangan, nah tegangan itu teman-teman mungkin kata kuncinya kalau mau mengukur ya harus cek di multimeter apakah dia VDC atau VAC, itu satu. Kedua, lalu awali dengan tegangan yang paling terbesar. Berikutnya adalah pengukuran arus. Jadi kalau pengukuran arus ini, teman-teman juga harus hati-hati. Biasanya sih kalau salah nanti alatnya yang akan rusak. Ya, untuk mengukur arus sebetulnya kita paling gampang menggunakan ammeter. Ya kan? Lalu di dalam mengukur arus sendiri, kita harus mengukurnya berbeda dengan tegangan. Tegangan tadi kan biasanya di positif sama di negatif. Jadi contoh, ini positif, ini negatif, maka disinilah ada voltmeternya. Nah, sedangkan untuk arus, biasanya berada di kutub positif. Ini kabel, kita putuskan, kita beri ampere, ammeter, baru kita masukkan, baru inilah loadnya. Misalnya ini loadnya. Nah, ini loadnya masuk ke ground, atau istilahnya masuk ke sisi negatif baterai. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Mengukur arus menjadi suatu hal yang sangat penting, karena nanti teman-teman pada saat skripsi nanti, teman-teman pasti akan mengukur yang namanya power consumption. Ya, konsumsi daya. Jadi dari alat yang digunakan atau alat yang dibuat, berapa sih konsumsi dayanya? Maka yang harus diukur adalah tegangan dan arusnya. Demikian. Nah, pengukuran arus sendiri ada tiga metode. Nah, teman-teman mungkin nanti ada yang mau menggunakan ini, dipersilahkan. Pertama pakai shunt resistor, kedua pakai current transformer, yang ketiga pakai Hall effect sensor. Nah, untuk pakai shunt resistor metodenya kayak gini. Jadi dia pakai R yang sangat kecil. Nah, nilai yang sangat kecil itu akhirnya dengan menggunakan hukum Ohm P sama dengan I kali R, kita akhirnya ketahuan. Ini R-nya udah tahu, P-nya tahu, maka I yang melewatinya itu kita juga sudah tahu. Sehingga I ini nanti yang akan di amplify menggunakan differential amplifier, kemudian nilainya kita cacah menggunakan ADC. Demikian.
Nah, salah satu contoh shunt resistor nanti kita bisa lihat. Biasanya yang dipakai contoh ya ini ya, kalau kita pengen punya akuisisi data, ternyata tegangan inputnya sebesar 10 VDC, rentang arusnya yang mampu diukur adalah 20 miliampere, maka resistor yang dibutuhkan adalah resistor yang 500 ohm. Ini adalah misalnya maksimumnya. Gitu ya. Jadi kita sebenarnya bisa bikin pengukur arus sendiri. Gitu, menggunakan shunt resistor. Jadi terus habis itu dalam mengukur arus menggunakan shunt resistor, keakuratan dan stabilitas dari tegangan yang diukur hanya seakurat dan stabil seperti resistornya itu sendiri. Jadi kalau kita menggunakan resistor yang 5%, keakuratannya maka ya dia pasti akuratnya juga 5%. Gitu. Makanya kalau bisa pakai yang resistornya 0,01%, tapi pasti lebih mahal dibandingkan dengan yang 5%. Kalau 5% itu biasanya warnanya coklat yang biasa kita pakai. Begitu. Contoh yang lainnya sekarang dipermudah adalah kita bisa menggunakan yang namanya INA 219. Ini adalah sebuah chip yang mana dia bisa mengukur arus, tegangan, dan daya menggunakan prinsip yaitu shunt resistor. Shunt resistor yang mana? Yang ini loh, R100. Ya. Demikian. Nah, INA-nya yang mana? Yang ini. INA 219 yang ini. Jadi, dia berkomunikasi dengan Arduino atau microcontroller apapun menggunakan komunikasi I2C. Demikian. Ini adalah contohnya. Tadi di depan sudah kita lihat ada shunt resistor. Kemudian ada resistornya, ada kapasitornya. Nah, VIN-nya masuk ke yang namanya PGA, Programmable Gain Amplifier. Baru masuk ke ADC, di mana ADC-nya nanti di sini di dalam chip-nya dia akan dibagi ADC ini untuk mengukur power, arus, dan tegangan. Sehingga output dari data dari ini, chip ini adalah apa? Adalah power, current, dan voltage. Data sheet-nya teman-teman bisa lihat di sini. Dan untuk webnya bisa lihat di sini. Ini data sheet-nya, saya buka sebentar. Ini data sheet-nya, silakan teman-teman dibaca. Di sini semuanya sudah ada. Nah, dalam hal membaca sebuah data sheet, biasakan untuk begini. Lihat depannya, baca deskripsi sebentar. Habis itu apa sih kemampuannya? Oh, bentuknya seperti apa? Ya kan? Lalu biasakan untuk melihat rating. Contoh, supply voltage-nya 6 volt. Oh, dia bergerak maksimal di 6 volt. Analog inputnya yaitu plus minus 26 volt. Ya, berarti kita maksimumnya 26 volt. SDA-SCL-nya lihat di sini dari 0,3 sampai 6 volt. Oh, berarti bisa nggak Pak buat ESP8266? Sangat bisa. Ya, jadi itu bisa harus kita pelajari. Terus bagaimana kita lihat elektrikalnya dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan. Untuk agar teman-teman bisa menggunakan sensor ini. Nah, ini hanya application information. Biasanya coba dibaca sebentar sekilas. Contoh lagi adalah contohnya gini. Pak, bisa enggak misalnya INA 219 ini kita sambungkan lebih dari satu? Bisa, sangat bisa. Ya, dengan cara yang tadi A0 A1-nya kita hubungkan atau kita jumper, itu bisa banget gitu. Tapi kalau kita nggak pernah baca pasti bingung, oh gimana caranya. Kalau kita baca data sheet, oh ternyata bisa. Ya, ini INA 219. Next-nya adalah kita menggunakan namanya current transformator. Jadi current transformator itu biasanya menggunakan AC. Biasanya digunakan untuk pengukuran arus AC.
Karena apa? Agar mengurangi kecelakaan. Kalau kita menggunakan silent resistor pasti sangat berbahaya karena itu kan direct atau kita merusak rangkaian listriknya. Sedangkan kalau misalnya di AC merusak rangkaian listrik kan cukup bahaya karena 220. Makanya kita gunakan current transformator. Dengan CT ini teman-teman bisa mengubah dari arus yang mengalir di sini, kemudian ada lilitannya, dikasihlah nanti di sini resistor, akhirnya dia adalah keluar tegangan outputnya, di mana tegangan outnya akan berbanding lurus dengan arusnya karena resistornya tetap. Menggunakan hukum apa? Pasti hukum Ohm di sini. Demikian. Contohnya misalnya tadi kita punya trafo arusnya 500 banding 5. Memiliki rasio kan berarti kan 100 banding 1. Sehingga arus di sisi sini yang 5 ampere, maaf, sisi sekunder 5 ampere, maka di sisi primer itu bisa sampai 500 ampere. Nah, ketika resistor 0,01 ohm diletakkan di sisi transformator, maka tegangan outputnya bisa mengukur 50 milivolt. Ya kan? Milivolt. Jadi setiap kalau kenaikan 1 ampernya, itu kita bisa melihat secara 50 milivolt. Bisa dibaca lagi nanti yang lainnya. Nah, untuk keamanan, pastikan semua kabel tertutup sebelum kita menggunakan daya apapun. Ya, karena kita tahu AC itu cukup mematikan. Contoh untuk sensor ini adalah menggunakan SCT 013